Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Ramawati dengan NIM 2017407010. Di video ini saya dan rekan saya Mbak Dwi Intan Melati Putri akan mempresentasikan mengenai aplikasi Google Form. Jadi apa sih aplikasi Google Form itu? Google Form itu adalah layanan dari Google yang memungkinkan kita untuk membuat survei, tanya jawab dengan fitur online yang bisa dirancang sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, penggunanya akan mendapatkan jawaban secara langsung dari audiens yang mengikuti survei. Selain itu, Google Form juga digunakan untuk beberapa hal seperti membuat kuesioner, formulir pendaftaran secara online, quick count pendapat yang kemudian bisa dikelola secara gratis. Lalu bagaimana sih sejarah dari Google Form itu? Jadi Google Form awalnya dimulai sebagai Google Spreadsheet di tahun 2018, 2 tahun setelah peluncuran Asli Sheets. Kita bisa menambahkan formulir ke spreadsheet, memformatnya dalam lembar terpisah, dan melihat tanggapan formulir di lembar lain. Google menambahkan lebih banyak fitur dari waktu ke waktu. Kemudian Google akhirnya mengubahnya menjadi aplikasi mandiri di awal tahun 2016. Lalu apa sih manfaat dari Google Form itu? Jadi sebagai program administrasi, Google Form memberikan manfaat, yakni mempermudah pelaksanaan survei hanya dengan mengirimkan suatu link kepada responden. Selain itu, pengguna akan lebih mudah dalam membuat, mengoleksi, dan mengumpulkan data dengan rapi dan real time. Penggunaan Google Form juga menghemat kertas yang biasanya dibagikan langsung pada responden, dan tentunya data yang diisi atau tersimpan itu akan terjamin keamanannya. Setiap aplikasi pastinya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Seperti aplikasi Google Form ini. Kelebihannya yaitu mudah digunakan, yang pertama. Yang kedua, dapat dengan mudah dibagikan. Yang ketiga, penyajian data dari responden yang bervariasi. Dan yang keempat itu bersifat open source. Kemudian kekurangannya yaitu yang pertama tidak menggunakan equation, dan yang kedua adalah tidak menyediakan survei yang berskala touchstone. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Dwi Intan Melati Putri mengenai fitur-fitur dalam aplikasi Google Form. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Mbak Indah Rahmawati. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Halo juga Ibu Wahyu Tuasi selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Dinten Melati Putri. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai fitur-fitur yang ada di Google Form, dan juga saya akan memberikan tutorial cara membuat Google Form yang sederhana. Baik, langsung kita mulai saja. Sebelumnya kalian buka dulu Google Form-nya dari link yang sudah saya bagikan di Telegram, di grup Telegram. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian teman-teman sekalian bisa ketik yang tulisan buka Google Formulir. Teman-teman buka. Nah, baik. Nah, langsung akan muncul langsung ke layar Google Form-nya. Nah, kemudian di sini yang pertama ada Google formulir tanpa judul. Ini bisa teman-teman ganti sesuai apa yang kalian mau buat ya. Di sini saya akan tulis sebagai uji coba. Nah, kemudian otomatis di bawah juga akan berganti. Di sini ada tulisan deskripsi formulir. Di situ fungsinya untuk mendeskripsikan formulir yang teman-teman semua buat. Di sini saya akan menuliskan Nah, kemudian di sini ada yang bergambarkan seperti palet ya. Ini adalah tema. Nah, ini ada header. Header itu untuk merubah atas Google Formulir itu menjadi sebuah gambar.
Di sini sudah ada kayak rekomendasi dari Google Formulirnya, tapi teman-teman juga bisa mengunggahnya dari file yang ada di HP-nya. Misalnya ingin dari gambar yang ada di HP, gambar teman-teman sendiri atau gambar apapun bisa dari unggah di sini. Tapi di sini saya akan menggunakan tema saja. Misalnya saya pilih ini ya, sisipkan. Nah, gambar diupload ini berarti sudah jadi. Kemudian warna tema yang kita ganti sama warna latar belakang. Di sini juga ada gaya font. Gaya font itu untuk mengubah bentuk dari font yang ada di Google Formulir. Di sini saya akan ganti ya. Jadi yang lucu. Di sini dekoratif formal, tapi saya akan lucu, terapkan. Nah, otomatis akan berubah fontnya. Oke, habis itu di sini ada juga tulisan pertanyaan tanpa judul. Nah, ini untuk menambahkan pertanyaan teman-teman semua. Terserah bebas mau apa aja pertanyaannya. Di sini misalnya kita ketik nama lengkap. Nah, untuk nama ini juga di bawahnya itu ada opsi ya. Ini ada opsi pilihan jawaban, bisa berupa jawaban singkat, bisa berupa paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file. Dari misalnya kalau teman-teman pengen misalnya respondennya itu menjawab dari file yang ada di HP-nya responden, bisa dengan menggunakan upload file. Misalnya responden ingin mengupload gambar atau apapun bisa melalui upload file. Kemudian ada skala linear, ini biasanya untuk angket. Kemudian ada kisi pilihan ganda, peta kotak centang, tanggal, dan waktu. Di sini karena nama, jadi saya akan menggunakan opsi pilihan jawaban singkat. Di sini juga ada icon gambar. Ini untuk menambahkan gambar. Misalnya teman-teman semua mau bikin soal yang di mana soalnya itu ada gambarnya. Nah, bisa juga menambahkan dari sini. Nah, kalian bisa sisipkan gambar dari unggahan yang ada di file HP Anda, file HP teman-teman semuanya, atau bisa juga dari kamera foto langsung ya. Terserah teman-teman bebas. Nah, di sini kemudian di bawahnya ini ada ini, yaitu untuk menyalin, untuk duplikasi atau menyalin pertanyaan. Nih, teman-teman bisa ketik. Nah, otomatis di bawahnya ini akan muncul sama seperti soal sebelumnya. Kemudian di sini ada icon hapus, ini untuk menghapus. Untuk menghapus pertanyaan. Nah, hilang kan? Kemudian di sini ada wajib diisi. Ini berarti teman-teman semua pengen responden itu wajib mengisi pertanyaan tersebut. Ketik saja ini. Nah, di titik 3 ini juga ada duplikasi item, sama kayak yang menyalin tadi. Hapus juga sama. Deskripsi, jika teman-teman pengen menambahkan deskripsi atau penjelasan mengenai soal. Kemudian validasi jawaban, jika teman-teman ingin bahwa responden itu harus menjawab sesuai dengan jawaban Anda. Ini ada di validasi jawaban. Nah, kemudian di bawah ini ada juga beberapa icon ya. Di sini ada icon tanda plus. Ini untuk menambahkan pertanyaan. Bisa diketik. Nah, bedanya apa dengan duplikasi tadi? Kalau duplikasi itu berarti sama dengan pertanyaan sebelumnya, tapi jika menambah pertanyaan itu berarti pertanyaannya masih kosong. Misalnya kita tambah tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir di sini teman-teman bisa langsung otomatis berubah menjadi tanggal. Nanti jadi responden itu mengisinya dengan tanggal, bulan, dan tahun. Di sini kita juga ketik wajib diisi ya. Nah, di sini ada juga icon impor pertanyaan. Jadi teman-teman jika mengetik ini itu mengklik ini itu bisa mengimpor pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang sudah dibuat, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan dari Google Form lain yang sudah pernah teman-teman semua buat. Ini untuk mengimpor pertanyaan. Kemudian di sini juga ada huruf ya, ini untuk menambahkan judul dan deskripsi. Teman-teman bisa ketik. Nah, ini misalnya kayak teman-teman semua pengen menambahkan lagi kayak subjudul atau ditambahkan juga dengan deskripsi, itu juga teman-teman juga bisa, misalnya soal deskripsi ini matematika misal. Nah, teman-teman juga bisa menambahkannya. Kemudian di sini ada gambar, ini untuk menambahkan gambar sama seperti tadi.
Kemudian di sini ada untuk menambah icon untuk menambahkan video, sama bisa dari YouTube langsung menambahkannya. Kemudian di sini juga ada untuk tambahkan bagian. Tambahkan bagian ini berarti teman-teman semua bisa untuk membuat responden itu jadi bagian pertama, kemudian ada tulisan berikutnya, terus langsung masuk ke bagian berikutnya. Kita coba ya teman-teman, menambahkan bagian. Nah, ini ada bagian yang kedua, yaitu menambahkan judul yang selanjutnya. Nah, ini menambahkan bagian, berarti ini tambahkan bagian lagi ya. Ini muncul lagi bagian tanpa judul, ini kita bisa ditambahkan lagi. Misalnya ada, kita ganti judulnya soal bilangan, misal. Deskripsinya kita bisa tambah lagi, terserah teman-teman semua. Kemudian di sini juga kita bisa tambah pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan ini akan muncul pada bagian kedua, bebas, terserah teman-teman apa aja, serah. Nah, ini untuk bagian. Nah, kemudian di sini ada jawaban. Nah, di kolom jawaban ini nanti teman-teman bisa melihat responden, jawaban dari responden. Kemudian di sini ada setelan. Ini Google Form bisa menjadikan kuis dan lain-lain, tapi saya mohon maaf sekali tidak bisa menjelaskan mengenai kuis karena keterbatasan waktu. Kemudian ada jawaban juga. Jadi kuis ini saya jelaskan saja. Jika kuis itu berarti nanti setiap soal itu akan ada poinnya. Teman-teman pasti pernah menjumpai kan Google Form yang seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kolom titik 3. Di sini berisi pratinjau, ulangi ini atau undo. Misalnya ini teman-teman ingin membatalkan perintah yang sebelumnya, bisa ketik ulangi. Kemudian ada buat salinan, pindahkan ke folder, pindahkan ke sampah. Ini berarti untuk menghapus Google Form. Bisa juga langsung mencetak Google Formnya. Nah, teman-teman semua, ini itu Google Formnya langsung tersambung ke Google Drive masing-masing teman-teman. Ya, di sini kan ada nih ikon gambar saya, ini tandanya email. Nah, ini berarti Google Formnya masuk ke email saya langsung. Nah, kita akan melihat ya, untuk melihat hasil kerja kita ketik pratinjau atau kayak preview. Kita lihat. Nah, tampilannya akan jadi seperti ini teman-teman. Uji coba, praktek open. Nah, ini nanti responden mengisi ya. Misal kita isi ini sebagai review dari hasil kerja kita. Ini tanggal lahir. Nah, ini akan seperti ini munculnya jika tanggal. Nah, ini untuk seperti yang tadi menambahkan judul atau deskripsi. Kemudian ini kita lanjut ke bagian yang kedua, ketik berikutnya. Nah, ini akan muncul seperti ini tampilan untuk yang kedua. Ini adalah tampilan untuk gambar yang tadi header ya, temanya juga udah ada. Nah, seperti ini, tinggal kirim. Udah selesai. Dan kita bisa lihat jawabannya. Kita bisa lihat jawabannya di sini teman-teman. Nah, jawabannya sudah ada satu jawaban dari saya yang tadi saya isi. duintan@gmail.com, nama lengkap Dwi Intan, tanggal lahir, soal. Nah, tampilan dari jawabannya akan seperti ini. Kemudian kita juga bisa, jika kita ingin menghapus semua jawaban, kita klik titik 3, kemudian kita bisa download dalam bentuk CSV, bisa mencetak atau bisa menghapus semua jawaban. Oke, kita hapus jawabannya, akan kosong. Juga kita bisa dalam mendownload jawabannya itu bisa dalam bentuk spreadsheet gitu teman-teman semua. Baik, selanjutnya teman-teman bisa ketik icon yang seperti gambar pesawat. Itu fungsinya itu untuk mengirim. Nah, jadi Google Formnya itu bisa teman-teman semua kirim lewat email atau lewat link. Teman-teman bisa mengirimnya lewat link ini, bisa perpendek URL, kemudian ketik salin.
Nah, kemudian salinan link tersebut bisa teman-teman semua bagikan baik melalui WhatsApp atau melalui sosial media yang lainnya. Kemudian di sini juga bisa menyematkan HTML sama, bisa disalin dan dibagikan. Nah, kemudian di sini juga ada melalui Facebook. Bisa teman-teman bagikan melalui Facebook atau bisa juga melalui Twitter. Nah, sekalian yang bisa saya jelaskan tentang Google Formulir. Jadi buat teman-teman sekalian, kalau misalnya dirasa kurang penjelasannya, kurang lengkap, atau mungkin teman-teman pengen lebih banyak mengetahui tentang Google Formulir, baik itu cara menambahkan menjadi kuis, mengubah Google Formulir itu menjadi kuis, atau misal ingin menambahkan token atau password dalam Google Formulir teman-teman semua, bisa langsung hubungi saya melalui nomor Telegram atau nomor WhatsApp yang sudah teman-teman punya pastinya kelas 3 TMA. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, dan terima kasih Bu Purwasih atas waktunya. Saya akhiri video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.